Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Selamat memasuki bulan Maulid Nabi, pula bulan Maulid Imam Ja'far As-Shadiq, sholatullah wassalamullah alaih. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Sayyidi akhrij hubat dunia min qalbi. Wahai Tuanku, keluarkanlah cinta dunia dari hatiku. Wajma' baini wa bainal Mustafa wa alihi khiyarotika min khalqik. Kumpulkanlah aku dengan Al-Mustafa dan keluarganya para pilihanmu di antara para makhluk, di antara para makhlukmu. Wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi, dan nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wangkulni ila darajati taubah ilaika, dan pindahkanlah aku ke derajat bertaubat kepadamu. Wa inni bil buka ala nafsi, dan bantulah aku untuk menangisi diriku. Faqad afnaitu bitaswifi wal amali umuri, sungguh telah kuhabiskan umurku dalam penundaan dan khayalan-khayalan hampa. Waqad nasaltu mangzilatal aisina min khairi, dan aku telah putus asa terhadap kebaikanku. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Barusan kita membaca larik-larik bagian dari doa Abu Hamzah Sumali yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita memohon kepada Allah untuk mengeluarkan cinta dunia sebagai sumber seluruh keburukan, kejahatan, dan dosa dari hati kita. Dan setelahnya kita langsung memohon kepada Allah untuk bergabung, untuk digabungkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamullah alaihim. Kemudian melaluinya kita minta Allah memindahkan kita ke derajat orang-orang yang bertobat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Waghfir lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Izinkanlah saya membuka dengan beberapa kisah. Yang pertama, kisah ini dikisahkan oleh Imam Muhammad Al-Baqir, sholatullah wassalamullah alaih, yang diambil dari Biharul Anwar juz 6 halaman 26. Beliau sholatullah wassalamullah alaih mengisahkan, ada seorang muda yang beragama Yahudi yang sering datang menemui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi dan akrab dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi pernah menyuruhnya melakukan sesuatu untuk beliau atau menyuruhnya membawa sebuah buku untuk kaumnya.
Setelah itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat kehadirannya di majelis untuk beberapa hari, dan beliau pun menanyakan tentang pemuda itu. Disampaikan pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa si pemuda Yahudi sedang diambang kematiannya. Maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beberapa sahabat datang menjenguknya. Sebagaimana diketahui, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karisma yang begitu kuat, yakni siapa saja yang diajak bicara pasti akan menjawab ucapannya. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil nama pemuda Yahudi itu, dan si pemuda membuka matanya lalu berkata, "Ya Abul Qasim, inilah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Katakanlah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah." Si pemuda menoleh pada ayahnya dan dia tidak mengatakan apapun padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya lagi, dan ia menoleh pada ayahnya lagi, yang tidak mengatakan apapun padanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya sekali lagi untuk mengucapkan syahadat. Si pemuda kembali menoleh pada ayahnya, lalu sang ayah berkata padanya, "Jika kamu mau, ucapkanlah syahadat itu. Dan jika kamu tidak mau, jangan lakukan." Si pemuda mengatakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Setelah sesaat berlalu, si pemuda Yahudi meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pada ayah pemuda itu untuk meninggalkan mereka dan kemudian berkata kepada para sahabat, "Sucikanlah dia." Maksudnya ini memandikan jenazahnya. "Kafani dia, dan selanjutnya bawa ia padaku untuk disolatkan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah itu dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan satu orang dari neraka di hari ini melaluiku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad." Kisah ini sungguh demikian indah. Ya Rasulullah, salam alaika. Ya Nabi Allah, salam alaika. Ya Habib Allah, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Di bulan Maulidmu yang mulia ini, kembali kami bersimpuh di hadapanmu ya Rasulullah. Alangkah indahnya bila kelak maut menjemput kami dan engkau berkenan menuntun kami untuk mengucapkan kalimat syahadat dan bersolawat kepada dirimu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Kisah dari Biharul Anwar yang dikisahkan oleh Imam Muhammad Al-Baqir Sholatullah Wassalamualaihi alaihi tadi memberikan sebuah gambaran lari-lari doa Abu Hamzah yang tadi kita baca. Pertama, kita minta pada Allah untuk mengeluarkan cinta dunia dari hati kita dan menggantikannya dengan cinta pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Sholatullah Wassalamualaihi alaihim. Melalui bergabung dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Sholatullah Wassalamualaihi alaihim, kita bermohon kepada Allah memindahkan kita ke derajat taubat kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah.
Kita menginjak kisah berikutnya. Kisah ini juga diambil dari Biharul Anwar, juz 94, halaman 20. Bahwa suatu ketika Imam As-Shadiq Salatullah Wassalamualaihi alaih sedang duduk di Bait Ibrahim alaihissalam dekat Ka'bah. Ketika tiba-tiba datang seorang tua yang telah menghabiskan umurnya dalam keingkaran dan dosa. Orang tua itu menatap Imam As-Shadiq Salatullah Wassalamualaihi alaih dan berkata, "Perantara terbaik dengan Allah bagi pendosa adalah Anda." Lalu orang tua itu meraih kain penutup Ka'bah dan berdoa, "Dengan kebajikan kakek orang ini dan dengan kebajikan Al-Abtohi Al-Hashimi, dengan kebaikan dari wahyu yang telah diwahyukan kepadanya, dengan kebaikan dan keutamaan walinya sang pahlawan besar, dengan kebajikan dari dua putra ahli yang suci, dan dari ibu mereka putri dari sumber kebaikan hati yang murni, dengan kebaikan dari semua imam yang telah mengikuti jalan kakek mereka, dengan kebaikan Al-Qaim Al-Mahdi, ya Tuhanku ya Rob, ampunilah aku, hamba-Mu yang penuh dosa ini." Kemudian sebuah suara terdengar mengatakan, "Wahai orang tua, dosa-dosamu begitu besar, tetapi kami telah mengampuni semuanya dengan kebaikan hati para perantaramu. Jika engkau meminta untuk mengampuni dosa-dosa seluruh manusia di bumi, kami sungguh akan menerima permohonan ampun itu, kecuali bagi si pembunuh unta betina," maksudnya ini pembunuh unta Nabi Soleh Salamullah alaih, pembunuh para nabi, dan pembunuh imam-imam maksum alaihi salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Demikian dua kisah sebagai pembuka bagaimana cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Dalam hal ini tadi dikisahkan di depan Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah Wassalamualaihi alaih, bagaimana ini semua bisa menghantarkan seseorang menuju ampunan Allah. Jadi kembali kepada lalik-lalik doa yang tadi kita baca. Tuanku, keluarkanlah cinta dunia dari hatiku, kumpulkanlah aku dengan Al-Mustafa dan keluarganya, para pilihanmu, di antara para makhlukmu, dan penutup para nabi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pindahkanlah aku ke derajat bertaubat kepadamu, dan bantulah aku untuk menangisi diriku. Sungguh telah kuhabiskan umurku dalam penundaan dan khayalan-khayalan hampa, dan aku telah putus asa terhadap kebaikanku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Dalam sebuah keheningan refleksi kita tentang doa ini, Imam Sajjad Salamullah alaih mengajarkan pada kita tentang sebuah perjalanan, tentang sebuah tahap, tentang sebuah derajat, ketika hati kita ini setelah lama mengembara di labirin-labirin dunia ini, akhirnya berbalik, berubah arah, berpindah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tanpa perlu menyelami terlalu dalam, sebenarnya kita bisa merasakan kebenaran ini ada dalam momen perjalanan spiritual ketika seorang pengembara yang tersesat di malam gelap menyadari bahwa ia telah melangkah ke arah yang salah. Coba kita bayangkan diri kita sedang mengemudi di jalan yang tak berujung. Lalu tiba-tiba terhenti, menyadari bahwa tujuan sejati bukan ada di depan sana,
maka kita akan segera memutar arah menuju cahaya yang lebih lembut, lebih abadi, yang lebih benar. Begitu pula hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Ada saat kita berbalik, kita balik jalan, kita putar balik, kita meninggalkan bayang-bayang harapan-harapan kita di dunia demi beroleh pelukan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Mari kita bayangkan lebih lanjut. Pada awalnya kita seringkali terpesona oleh gemerlap dunia. Mungkin kita yakin dengan usaha keras dan sedikit keberuntungan, dunia ini bisa menjadi bak surga yang memenuhi segala harapan. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai cita-cita, kadang-kadang mereka menyebutnya sebagai settle dunia, keadaannya penghasilan sudah stabil, kehidupan sudah enak, dan seterusnya. Karir sudah berhasil, dan lain-lain. Kita mengejar harta, kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan yang tampak begitu nyata. Sekolah, kerja, bisnis, usaha, dan lain-lain. Namun seiring hembusan waktu yang perlahan, seperti daun yang gugur satu persatu, barangkali kita mulai memahami apapun yang kita raih di dunia ini tidak pernah cukup. Jiwa kita itu selalu haus mencari sesuatu yang lain. Seberapa gigih pun kita berjuang, ada retak di dalam diri kita yang tak bisa kita tambal dengan tangan kita sendiri. Selama bertahun-tahun, kita mungkin menutup mata dari kebenaran ini. Terus berlari, terus mencari. Hingga akhirnya tiba suatu saat di mana dunia dengan segala keindahannya tidak lagi mencukupi, tidak lagi terasa memadai, tidak lagi menarik. Jiwa kita mulai merindukan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam. Sesuatu yang hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Allah, dalam perkhidmatan kepada Allah, dalam sujud kepada Allah. Setiap jiwa bisa jadi menemukan titik balik ini dengan jalannya masing-masing. Ada yang dipanggil oleh cinta, yaitu ketika mereka melihat kasih sayang Allah yang begitu halus menyentuh, hingga hati mereka terbakar oleh kerinduan yang tak terungkap, hanya ingin bersatu kembali dengan Allah. Ya, ini misalnya digambarkan dalam kisah-kisah Imam Ghazali tentang alasan-alasan kenapa kita harus mencintai Allah. Seingat saya ini juga bisa diperoleh di dalam tulisan Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin atau Mahajatul Baidok ya Al-Kasyani. Babnya seingat saya di bab Al-Mahabbah atau cinta. Ada pula yang sampai tahap ingin kembali bersatu kepada Allah atau ingin kembali berbalik pada Allah ini melalui berbagai ujian, melalui luka, melalui kesulitan, gagal dalam kuliah misalnya, atau ditinggal orang yang dicintai, dan berbagai bencana-bencana yang lain. Misalnya ketika seseorang kehilangan seorang yang sangat ia cintai, misalnya kedua orang tuanya, atau pasangan hidupnya, atau anaknya, ini membuat segala ambisi duniawi terasa hampa, seperti kabut yang lenyap di pagi hari. Bagi mereka ini, luka hati itu bukan akhir, tapi sebenarnya merupakan pintu masuk bagi cahaya Allah. Seperti halnya syair yang digumamkan oleh Jalaluddin Rumi dalam puisinya. Luka adalah tempat di mana cahaya memasuki dirimu. Jadi sebenarnya luka hati adalah tempat di mana cahaya kasih sayang Tuhan mulai memasuki eksistensi kita. Menyapa dasein kalau bahasa Heidegger. Ketika wujud mulai hendak mengklaim seorang dasein. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Luka dan ujian itu meski menyakitkan ternyata menjadi jalan menuju Allah.
membiarkan cahaya Allah menyusup dalam kegelapan jiwa kita. Bagi yang lain, perjalanan berbalik kembali itu mungkin lahir dari refleksi diri yang mendalam. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Semakin dalam mereka menyelami kedalaman jiwa mereka, mencoba merefleksikan diri mereka, mereka semakin menyadari bahwa jiwa itu terlalu mulia untuk ditukar dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan material. Mereka mulai merindukan keabadian, sesuatu yang layak untuk keagungan roh mereka. Namun demikian, tidak semua jiwa mencapai titik balik ini pada saat yang sama. Ada yang menemukannya pada saat anak-anak, ketika hati mereka masih polos seperti embun pagi. Ada juga yang menemukannya pada usia paruh baya, setelah terterpa berbagai macam ujian kehidupan. Jadi ada orang yang memperoleh hikmah pada saat anak-anak, misalnya seperti Nabi Yahya. Ada juga yang baru tersadar di usia paruh baya. Ada juga yang baru memahaminya di ambang kematian. Ya, tadi dalam kisah yang kita sebutkan di awal, seorang Yahudi itu bertaubat kembali kepada Allah tepat sebelum meninggal. Dia mengucapkan kalimat syahadat dengan wasilah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling tidak mengenakan adalah mereka yang melanjutkan pencarian ini di alam berikutnya. Nah, doa Imam Sajjad Salamullah alaihi ini mengajarkan pada kita bahwa kita tidak perlu menunggu badai atau kehilangan untuk membuka mata kita. Melalui doa, melalui bisikan lembut kepada Allah, kita bisa mempercepat langkah menuju tahap ini. Di sini, sesuai dengan doa tadi, pertama-tama kita minta hubutunnya dikeluarkan dari hati kita. Kemudian berikutnya kita minta digabungkan dengan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamullah alaihim. Dan setelahnya kita bermohon pada Allah untuk memindahkan kita dari Darul Bawar ke Darul Qoror, ke makom taubat. Dengan wasilah pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamullah alaihim. Jadi Imam Sajjad Salamullah alaih mengajarkan pada kita untuk meminta pada Allah untuk menunjukkan keindahannya yang tak terbatas kepada kita. Sehingga kita bisa menyadari apa yang sebenarnya hilang dari diri kita. Alasan sebenarnya bahwa kita merasa bahagia dan merasa cukup dengan dunia untuk bertahun-tahun kehidupan kita yang telah kita lalui adalah bahwa atap-atap fantasi dan mimpi kita ini sangat rendah. Langit-langit fantasi dan mimpi kita itu sangat rendah. Untuk banyak dari kita mungkin tidak pernah merasakan kenikmatan dan kegembiraan kehadiran Tuhan. Kita memiliki ekspektasi-ekspektasi dan harapan-harapan hidup yang sangat rendah, yang dapat dipenuhi dengan mudah oleh dunia ini. Imam Sajjad Salamullah alaih kini memberitahu kita untuk meminta pada Allah untuk menunjukkan dirinya kepada kita. Tiba-tiba segala sesuatu yang lain kehilangan kebesarannya, keindahannya dalam pandang mata kita. Kita akan menyadari bahwa sebelumnya kita belum pernah tahu kenikmatan yang sejati itu apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Izinkan saya menutup majelis awal bulan Maulid Nabi ini dengan mengutip sebuah ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum ifwalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah.
seandainya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu. Maksudnya ini Nabi Muhammad, karena menggunakan bentuk kedua tunggal, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berkenaan dengan baris-baris doa Abu Hamzah As-Sumali yang tadi kita bahas, oleh karena itu kita mohon kepada Allah menganugerahkan pada kita makom taubat. Sebelumnya kita mohon pada Allah mengeluarkan cinta dunia sebagai sumber semua kesalahan dan dosa dari hati kita. Kemudian kita mohon pada Allah untuk menggabungkan diri kita dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamu alaihim, melalui kecintaan pada mereka yang tulus di dunia dan di akhirat. Dan dengan kecintaan ini kita berharap Allah benar-benar menganugerahkan kita makom taubat, suatu makom di mana kita benar-benar merasakan kehadiran Allah dengan sebenar-benar rasa syukur, tenggelam dalam kehadiran Tuhan, tenggelam dalam manisnya keakraban dengan kehadiran Tuhan bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah, mari kita kirimkan pahala dari seluruh majelis ini untuk semua orang yang kita cintai, terkhusus para nabi, para imam yang kita cintai, para wali, para wasi, juga seluruh ulama, guru-guru kita semua yang telah menyampaikan nikmat cinta pada Nabi dan keluarganya, sholawatullah alaihim ajmain pada kita, terkhusus pada Ustadz Jalal yang insya Allah akan segera kita peringati juga hari ulang tahunnya. Pada Abu Jalal, Allah yarhamhuma, Ustadz Jalal beserta Bunda, Teh Feli, Said Hussein Al-Habsyi, Said Segaf Al-Jufri, Said Aib As-Segaf, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Pula pada kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, juga handai tolan kita, juga orang-orang kita sayangi, juga seluruh sahabat-sahabat pecinta Nabi dan keluarganya, sholawatullah alaihim, terkhusus yang baru-baru ini meninggalkan kita seperti Gus Den, anaknya Kang Agus Yulianto, Haidar, Bang Erwin, Sanjaya, dan semua teman-teman yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan diluaskan kubur mereka semua dengan pahala majelis ini. Mudah-mudahan pahala majelis syahadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikirimkan juga pada seluruh kaum muslimin dan mukminin yang sakit, mudah-mudahan beroleh sembuhan, yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan hajatnya, yang berhutang mudah-mudahan ditunaikan hutangnya, yang menderita mudah-mudahan diangkat deritanya. Lebih khusus lagi saudara-saudara kita yang tertindas di berbagai negeri, mudah-mudahan segera dibebaskan Allah dari penderitaannya. Al-Fatihah, tasbihu, as-salawat. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.